Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang mengalami suatu kondisi terkait dengan psikis, emosi, dan mental yang barangkali sulit untuk diatasi. Ya, ada sebuah metode dalam konteks coaching, termasuk dalam hipnoterapi begitu, yang disebut dengan teknik SCORE. Ya. S yang pertama itu kaitan dengan symptoms, ya, gejala. Gejala itu berkenaan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Gejala itu bisa berupa rasa malas, gitu ya, mood yang tidak sampai membuat kita semangat dalam bekerja, dalam belajar juga menjadi lemah, begitu ya. Kemudian membuat kita menjadi sulit untuk berpikir secara kreatif, ya, dan termasuk juga persoalan-persoalan yang menyangkut mengenai stres, ya, pikiran yang tidak tenang, ya, merasa bersalah terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, dan banyak lagi persoalan yang terkait dengan masalah psikis, mental, dan atau emosi. Nah, ini harus dikenali oleh kita, karena dengan mengenali gejala-gejala tersebut, ya, kita bisa langsung kepada tahap yang selanjutnya setelah S yang pertama atau symptoms. Nah, yang kedua adalah causes, ya, penyebab. Kira-kira apa yang menyebabkan semua kondisi tadi terjadi? Apa yang menyebabkan gejala-gejala itu muncul? Nah, ini perlu untuk dicermati, perlu untuk dianalisa, perlu untuk dikaji, perlu untuk dicermati sedemikian rupa supaya kita menjadi tahu persis apa yang menjadi gejala dari semua persoalan yang terkait dengan masalah pikiran, emosi, ya, atau psikis atau mental. Nah, kalau kita sudah mengetahui, ya, penyebab-penyebabnya atau causesnya, maka bisa berlanjut kepada tahap berikutnya, yaitu O, outcomes, yaitu hasil yang ingin kita capai, ya. Nah, ini menjadi jelas sesuai dengan gejala yang diketahui, penyebab yang dipahami. Nah, dari situlah kemudian kita akan lebih mudah untuk bisa mengupayakan, ya, hasil yang diinginkan. Nah, dalam mengupayakan hasil yang diinginkan dalam konteks self hipnoterapi, ya, kita bisa melakukan pengkondisian terhadap diri kita hingga dalam kondisi trance atau kondisi hipnosis, yang kemudian kita coba afirmasi atau mensugesti diri kita sendiri terkait dengan apa yang kita harapkan dari proses pemulihan terhadap gejala atau symptoms yang menyangkut mengenai kondisi psikis, mental, dan atau emosi yang juga dikaitkan dengan penyebab-penyebabnya itu, ya, atau causesnya. Nah, ini menjadi sangat penting karena ini akan menjadi bagian dari pola-pola hipnoterapi atau pola-pola komunikasi dalam hipnoterapi yang diarahkan dalam proses pemulihan, ya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya setelah outcomes adalah R, ya. R yang dimaksud adalah resources, ya, kaitan dengan sumber daya yang kita miliki. Ya, sumber daya ini bisa bersumber dari apa yang ada dalam diri kita atau bisa juga bersumber dari di luar diri kita, ya. Misalnya terkait dengan sumber daya yang ada dalam diri kita adalah dengan menyadari sepenuhnya bahwa kita dilengkapi dengan kemampuan akal, kemampuan pikiran untuk bisa memilih yang terbaik, ya, atau kita dilengkapi dengan, ya, keinginan yang kuat untuk bisa pulih dari masalah psikologis yang kita alami tersebut.
Ya, resources juga bisa berkenaan dengan ilmu yang kita miliki, ya, bisa berkenaan dengan semua hal yang bisa diberdayakan untuk menunjang proses pemulihan terkait dengan permasalahan mental yang kita hadapi atau emosi atau pikiran yang diarahkan kepada outcome yang kita inginkan, ya. Kemudian juga resources ini juga bisa bersumber dari luar diri kita, ya, misalnya kaitan dengan perlengkapan yang kita miliki, ya, atau hal-hal lain yang sekiranya dapat dioptimalkan untuk menunjang proses penyembuhan, ya. Jadi itu menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses pemulihan atau dalam upaya mengatasi berbagai macam problem terkait dengan psikis, mental, dan emosi, ya. Kemudian dari tahap selanjutnya yaitu kita akan memasuki evaluasi, ya. Jadi evaluasi atau E, ya. Jadi evaluasi ini berkenaan dengan kaitan potensi yang memungkinkan bahwa kita betul-betul pulih atau belum pulih, ya. Nah, dari situlah evaluasi menjadi penting. Kira-kira apa yang harus diperbaiki dari proses hipnoterapi atau self hipnosis yang kita jalankan, ya, dengan sikap dan perilaku kita sehari-hari, ya. Nah, ini selain dari evaluasi atau evaluation juga dimaknai dengan efek, ya, dampak. Sebelumnya harus memikirkan, ya, maksud saya sebelum proses hipnoterapi selesai atau self hipnoterapi selesai, kita juga harus memikirkan kira-kira dampak apa yang tidak kita inginkan. Nah, dampak-dampak yang mungkin terjadi yang tidak kita inginkan itu harus diminimalisir sedemikian rupa. Dengan cara apa? Misalnya dengan memastikan bahwa pola-pola afirmasi atau sugesti yang kita sampaikan saat self hipnoterapi. Self hipnoterapi itu artinya Anda melakukan terapi secara mandiri dengan menggunakan pendekatan hipnosis. Atau jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda bisa membutuhkan atau meminta bantuan dari hipnoterapis, ya. Nah, kalau itu yang dilakukan berarti Anda menjadi klien yang akan diarahkan, dibimbing untuk masuk dalam kondisi trance atau kondisi hipnosis yang memungkinkan berbagai macam sugesti atau afirmasi yang terkait dengan proses penyembuhan menjadi lebih mudah dilakukan, ya. Jadi itulah terkait dengan teknik SCORE, ya. S-nya symptoms atau gejala, C-nya adalah causes atau penyebab, O-nya adalah outcomes, hasil yang kita inginkan dari proses pemulihan ini. Kemudian R-nya adalah resources, ya, resources atau sumber daya yang bisa kita optimalkan untuk proses pemulihan masalah yang kita hadapi. Dan E-nya adalah effect atau evaluation, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dalam upaya mengatasi masalah yang dihadapi berkenaan dengan psikis, kemudian emosi, dan atau mental. Saya kira itu. Jika video ini memberikan manfaat, mohon diklik subscribe-nya dan silahkan di-share barangkali ada saudara teman yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.